korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sempurna.
Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diizinkan ibadah, itu semua karena anugerah-Mu. Biar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami akan dengar firman Tuhan. Engkau yang berikan kami hati dan telinga seorang murid, bibir seorang murid yang kami boleh dengar-dengaran akan firman, dan kami boleh belajar sesuatu hari ini. Bicaralah Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu, kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Kita hari ini masih dalam tema bulan Agustus, yaitu growth and progress dalam spiritual area. Dan kita akan bahas hari ini tentang merdeka dari kerohanian yang menipu, yaitu salah satu jenis kerohanian yang menipu adalah legalisme. Nah, kita membahas ini karena dalam rangka kemerdekaan ya, kita merayakan kemerdekaan Indonesia, HUT RI yang ke-80, dan kita bawa ke konteks rohani, kita juga merdeka dari salah satu jenis kerohanian yang menipu di dalam kekristenan, yaitu tentang legalisme. Nah, saya akan jelaskan dulu legalisme itu apa sih ya, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Legalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan bahwa perkenanan Allah dan kebenaran manusia di hadapan Tuhan itu bisa diraih melalui perbuatan baik manusia, yaitu melalui ketaatan terhadap hukum Taurat. Konteks kininya artinya orang-orang yang merasa bahwa kita wajib taat terhadap semua hukum yang ada di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ditelan mentah-mentah, dan jika lalai maka kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa sih legalisme ini adalah sesuatu yang salah? Kita akan belajar ya, kita akan belajar dari salah satu kisah bagaimana Yesus menegur orang-orang Farisi. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 37 sampai 44. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti gubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Contoh yang paling jelas tentang legalisme ini adalah dari orang-orang Farisi ini. Kita tahu bahwa orang Farisi itu sangat saklek, sangat taat gitu ya dengan hukum Taurat, dan satu hukum itu mereka bisa pecah menjadi 10 kedetailan. Begitu rupa sehingga mereka berasumsi bahwa ketika ketaatan itu harus perfect, harus sempurna untuk mendatangkan perkenanan Allah. Tentu ini bertentangan dengan hukum kasih karunia. Karena di mana perkenanan Allah itu didapat sebagai anugerah. Itu adalah diberikan karena kedaulatan Allah atas kehidupan kita. Jadi ini bertolak belakang. Paulus dalam Roma 3 ayat 23 juga berkata, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Dalam surat-suratnya, Paulus juga tidak jemu-jemu mengingatkan bahwa yang pertama ya, keselamatan bukan hasil usaha atau pekerjaan manusia. Keselamatan bukan jatah, bukan jatah. Jadi ini pure pemberian Allah. Keselamatan juga bukan upah. Oh, karena kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang rohani, yang di Alkitab, yang bagus-bagus itu kita lakukan, lalu kita dikasih upah. Bukan seperti itu. Keselamatan itu adalah anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus, dan kita menerimanya dengan iman. Jadi keselamatan itu diterima dengan iman, dan itu bukan hasil usaha kita. Legalisme ini merupakan spiritualitas yang berbahaya dan bertentangan dengan konsep kekristenan yang murni. Jadi kita harus belajar karena di era modern pun banyak orang-orang hidup dalam legalisme.
Orang-orang yang terjebak dalam kekristenan legalisme di luar itu terlihat bagus. Mereka sangat rohani, mereka tidak pernah tinggalkan hal-hal yang rohani, baca Alkitab, berdoa, beribadah, pelayanan, tapi di dalamnya itu mereka kosong dan kering karena mereka terjebak di sana. Esensi relasi yang murni, yang fleksibel, yang memberi ruang itu tidak ada buat orang-orang yang terjebak dalam legalisme. Karena buat mereka A ya A, B ya B, harus begini ya begini. Akhirnya ketika mereka sendiri missing, mereka terjebak dalam rasa bersalah yang begitu besar dan akhirnya merasa bahwa aku nggak layak di hadapan Tuhan dan aku nggak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana sih contoh-contoh praktek legalisme di era modern saat-saat ini? Saya memberikan beberapa contoh saja untuk kita semua supaya bisa lebih mempermudah gambaran ya. Legalisme itu seperti apa sih? Contoh, ketika kita memberikan persembahan atau persepuluhan, kita merasa wajib melakukan itu karena takut. Karena Alkitab kan ada ngomong, nanti ada belalang pelahap gitu ya, yang akan memakan semua berkat-berkat yang ada kalau kita tidak taat memberikan persepuluhan dan juga persembahan. Sehingga ketika kita melakukannya, kita melakukan karena takut dengan hukum ini, dan ketika kita tidak melakukannya, kita berasumsi kita akan dihukum. Ketika kita salah sedikit, kita tidak memberi, kemudian kita keluar dari ruang ibadah misalnya, lalu kita kesandung misalnya, atau tiba-tiba kita mengalami sakit yang kemarin tuh tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Lalu kita beranggapan bahwa oh ini karena hukuman Tuhan, karena saya tidak memberikan persepuluhan. Lalu akhirnya kita memberikan lagi karena takut. Oh ya supaya ini masalahnya selesai, oh supaya sakit saya sembuh, jadi saya memberikan persepuluhan. Itu contoh konteks dari orang-orang yang terjebak dalam legalisme. Kita melakukan sesuatu yang rohani karena takut dengan hukuman dan karena kita kepengen dapat sesuatu. Dari mana letak kesalahannya? Karena ketika kita benar-benar hidup di dalam Kristus, seharusnya ketika kita melakukan pemberian, kita tidak pusing dengan istilah mau 10%, 20%, mau 30%, mau apapun penamaannya, kita memberi sebagai bentuk respon terhadap kasih Allah. Itu adalah buah roh, murah hati yang keluar dari hidup kita, dan kita memberi, kalau konteksnya di gereja, itu karena kita mengasihi Tuhan dan orang-orang yang ada di sini, mengasihi pekerjaan Tuhan di mana kita bertumbuh dan ditempatkan oleh Tuhan. Jadi jelas berbeda jauh itu penerapannya. Contoh yang lain, kita doa, puasa, baca firman supaya kita mendapat perkenanan dari Tuhan. Kita berasumsi bahwa semakin rohani kita, maka kita semakin diperkenan oleh Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Seharusnya kita melakukan semuanya itu sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan dan membangun relasi dengan Kristus. Yang berikutnya, contoh lain. Kita tidak melakukan hal-hal yang adiksi, misalnya merokok gitu ya. Kita tidak merokok, kita tidak minum minuman, kita tidak melakukan hal-hal yang dianggap najis oleh dunia. Alasannya bukan karena kita tahu itu tidak memuliakan Tuhan, bukan. Orang yang legalisme itu melakukan itu karena apa? Karena ketika merasa tubuhnya kudus, tubuhnya tidak terjebak dengan hal-hal yang adiktif, maka dia juga lebih dipilih oleh Tuhan. Lebih bagus gitu ya dari orang-orang lain, lebih mendapat perkenanan dari Tuhan dibanding orang-orang yang mungkin diasumsikan bahwa oh kalau orang itu ngerokok, kemudian mabok-mabokan dan terjebak dengan semua hal-hal yang adiktif, itu mereka tentu tidak mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Itu contoh-contoh legalisme. Poinnya adalah melakukan segala sesuatu yang baik, yang rohani, seperfect mungkin, sebagus mungkin, tapi karena untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan karena kita takut mengalami sesuatu yang buruk ketika kita tidak melakukannya. Ini perlu kita buang. Kalau dalam konteks Lukas 11 ayat 37-44 yang kita baca, ada 4 karakteristik legalisme yang kita perlu waspadai. Dan saya berdoa Life Family tidak mengalami ini, tapi kita perlu ngerti supaya kita perlu aware. Karena berhala seseorang itu macam-macam. Ya, kita masing-masing punya berhalanya dan sometimes itu bisa bangkit dan legalisme ini bisa jadi ada di dalam kehidupan kita.
Tergantung musim hidupnya lagi di mana. Kadang legalisme itu bisa muncul. Dari Lukas ini, dari teguran Yesus atas orang-orang Farisi, kita melihat ada 4 karakteristik legalisme yang kita perlu waspadai. Yang pertama, itu penuh dengan kemunafikan. Apa yang nampak di luar itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Melakukan sesuatu bukan karena kasih, bukan karena buah dari pengenalan akan Allah, tapi hanya sebatas knowledge, pengertian, dan saklek harus seperti ini hukumnya, tapi kita tidak warm di dalam. Kita tidak penuh dengan kasih Allah. Kita melakukannya bukan berdasar kasih, tapi karena sesuatu tuntutan hukum yang berdasar pengetahuan saja. Yang kedua, kita suka terima penghormatan, tapi kita susah menghormati orang lain. Kita tahu ya, Yesus itu banyak kali menegur orang-orang Farisi. Ketika mereka memberi persembahan, berdoanya juga apa? Tuhan, aku sudah memberi, aku sudah lakukan ini dan itu. Aku tidak seperti dia. Orang yang mungkin kastanya lebih rendah, orang biasa, janda miskin yang memberikan sedikit, di-compare. Jadi semua yang dilakukan itu adalah untuk penghormatan pribadi. Ini loh aku perfect, ini loh aku lebih bagus dibanding kamu, dibanding orang lain. Bahkan di dalam doanya pun sama. Orang-orang Farisi ini, Yesus juga pernah tegur kan? Ketika berdoa, Tuhan aku sudah melakukan ini buat engkau, aku sudah lakukan itu buat engkau, aku tidak seperti ini, aku tidak seperti itu. Self-center sekali. Tapi di luarnya, rohani sekali. Ini hati-hati. Makanya kita perlu terus mengevaluasi kehidupan kita. Kita perlu terus untuk introspeksi. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan minta Tuhan jamah hati kita setiap hari supaya murni dan bersih. Yang ketiga, kita melakukan satu tapi mengabaikan yang lain. Kita pemahamannya di satu titik, oh yang ini nih, tapi yang lain itu nggak dilakukan. Itu ciri-ciri legalisme. Karena apa? Kita saklek dengan hukum yang A, yang ini yang kita tahu. Padahal masih banyak hal-hal lain yang bisa jadi berkaitan. Tapi karena kita tidak mempelajarinya dengan detail, dengan ruang yang cukup, kita belum bertumbuh sampai ke sana. Akhirnya pemahaman yang A ini kita pahami saklek harus seperti ini, yang lain-lain akhirnya tidak dilakukan. Kita ambil sampel. Oh, saya harus ibadah. Minggu itu harus ibadah karena menghormati Tuhan. Baik ya, di satu sisi. Tapi kemudian ketika di jalan, Anda dikabarin orang tua, oh ternyata orang tua Anda sakit dan masuk rumah sakit. Harus dibantu karena Anda adalah anak satu-satunya. Ini contoh ya, ini contoh ilustrasi. Yang bisa menolong dan membantu orang tua. Tapi karena Anda beranggapan bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang utama, yang prioritas dalam hidup, artinya saya akan ibadah dulu, dan nanti selesai ibadah saya baru bantuin orang tua saya. Padahal kondisinya urgent pada saat itu. Ini contoh. Jadi melakukan satu tapi mengabaikan yang lain. Padahal seharusnya yang sehat itu Kristus ada di dalam hidup kita, all area ya. Kristus ada dalam pelayanan kita, Kristus ada di dalam pekerjaan kita, Kristus ada di dalam keluarga kita. Jadi bukan dipilih-pilih prioritasnya mana, tapi keseluruhan. Artinya harus bijaksana. Ketika kita memang mau ibadah, tapi ternyata keluarga kita yang harusnya menikmati pelayanan kita pertama kali mengalami sesuatu dan mereka butuh pertolongan pada saat itu juga, maka seharusnya kita bisa mengkondisikan. Kita bisa tahu bahwa ini juga pelayanan kita untuk kita menolong orang tua kita. Contohnya seperti itu. Yang keempat, dikatakan di ayatnya seperti kubur tanpa tanda. Ini nggak kelihatan. Ini danger sekali Bapak Ibu. Makanya hati-hati, penting untuk terus mengevaluasi kita. Kita kelihatan rohani, bahkan bisa pelayanan hebat, tapi di dalamnya mati tanpa api. Ini mengkhawatirkan sekali. Jadi mari kita belajar. Nah, ada banyak alasan kenapa legalisme ini adalah kesalahan yang fatal di dalam kerohanian kita. Tapi saya akan bahas 3 saja. Hari ini saya akan soroti 3, bagaimana kaitannya legalisme ini dengan relasi dengan Allah, relasi dengan diri sendiri,
dan relasi dengan orang lain. Karena kehidupan kita kan seputar itu ya. Bagaimana berelasi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan juga dengan orang lain. Dan saya akan bawa konteks bahayanya legalisme ini ke dalam 3 area ini. Yang pertama, kaitannya dengan relasi dengan Allah, legalisme tidak mungkin menghasilkan pembenaran di hadapan Allah. Kenapa demikian? Kesalehan yang dituntut oleh Allah itu bersifat sempurna. Maksudnya manusia wajib menaati seluruh tuntutan hukum Taurat. Saya bacakan Galatia 3 ayat 10 untuk kita semua. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Melanggar satu perintah sama saja dengan melanggar keseluruhannya. Anda perhatikan di sini, melanggar satu itu artinya melanggar keseluruhan. Dengan tuntutan setinggi ini, tidak heran semua kesalehan kita manusia itu hanya seperti kain kotor di hadapan Allah. Makanya gak ada peluang sebetulnya kalau kita mau legalisme. Kita itu setiap hari berpotensi untuk jatuh dalam dosa. Kita mau praktekin satu, yang lainnya gagal. Kita mau coba perfect di satu hari, tapi di detik-detik terakhir menjelang tidur, kita melakukan dosa di hadapan Allah. Dosa itu apa sih? Segala sesuatu yang tidak memuliakan Allah. Dibikin simpel, jadi tidak perlu dipecah-pecah. Oh, dosa itu membunuh. Kalau bohong putih itu tidak dosa. Tidak. Dosa itu semua yang tidak memuliakan Allah. Artinya kita perlu belajar di sini. Kalau tindakan kita tidak memuliakan Allah, kita cek dalam 24 jam apakah kita mungkin perfect melakukan kehendak Allah? Rasanya nggak mungkin, Bapak Ibu. Jadi belajar mengerti, kita tidak mungkin berkenan dengan melakukan semua hukum-hukum yang ada di Alkitab. Kita bersyukur karena anugerah melalui karya salib Kristus. Kita itu boleh dimerdekakan. Kita lepas dari kutuk dosa, kita datang sama Tuhan anytime, kita jatuh dalam dosa, kita datang sama Tuhan minta ampun, kita ditransformasi oleh Roh Kudus, kita bisa mungkin gagal di hal yang lain, kita datang sama Tuhan dan kita berubah. Kita diberi ruang bebas, bukan artinya semau sendiri, tapi kita diberi ruang untuk kita itu bertumbuh step by step di dalam pengenalan akan Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Tapi kalau kita bertindak legalisme, itu tidak mungkin mendatangkan pembenaran. Keselamatan kita, perkenanan kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena usaha mati-matian kita. Yang kedua, kaitannya dengan diri sendiri. Legalisme itu mendatangkan depresi rohani. Manusia akan merasa lelah dengan semua aturan yang ada. Anda bayangin ya, kalau terjebak dalam legalisme itu kan perfeksionis. Harus lakukan ini A sampai Z. Ketika gagal di satu titik, Anda akan merasa perkenanan Tuhan itu jauh. Anda jadi tidak lentur gitu hidupnya. Oh, karena aku nggak berdoa, berarti aku berdosa gitu ya. Ya udah, nggak datang. Oh, nanti melakukan segala sesuatu supaya menganggap, oh ini untuk menebus dosa saya yang kemarin. Nanti ujung-ujungnya kalau legalisme ini keterusan di dalam kehidupan kita, nanti kebablasannya Anda ketika merasa aduh capek nih dengan cara seperti ini, Anda akan berbalik ke satu sisinya, antinomianisme. Jadi Anda akan menganggap begini, ya udah kan kasih karunia ya, saya nggak usah stres dengan semua hukum-hukum itu. Ya udah, berarti saya nggak usah lakukan apa-apa, kan semuanya kasih karunia, kan semuanya berkat Tuhan. Nggak doa juga nggak apa-apa, nggak baca firman juga nggak apa-apa. Kan Tuhan gak gerakan saya. Nah, ini nanti akan bertolak belakang lagi. Jadi yang ini terlalu ke kiri, tapi karena depresi, karena lelah rohani, nanti terjadi paradoks. Ya kan daripada saya gak maksimal, ya udah gak usah sekalian gitu. Ini depresi rohani. Dan banyak orang tidak sadar bahwa dia mengalami depresi rohani. Hati-hati. Balik yuk kepada kasih karunia. Kasih karunia Allah menjamah, mentransformasi, cukup buat kita. Tugas kita dalam merespon day by day. Dengan kapasitas manusiawi kita melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan kepengen jadi perfect, bukan. Tapi kita tahu, hari ini kalau Tuhan ingatkan sesuatu,
kita merespon. Oh, Tuhan bisa ingatkan kita lewat pujian, lewat orang, lewat anak-anak, lewat masalah yang terjadi, lewat firman yang disampaikan, lewat Alkitab, ayat-ayat yang mungkin muncul di sosial media. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk mengingatkan kita. Tapi masalahnya, apakah kita meresponinya dengan hati yang apa adanya, atau kita tadi terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan? Yang pasti, legalisme itu akan mendatangkan depresi rohani. Kita akan terus berusaha untuk jadi perfect, tapi sebetulnya kita tahu juga kita nggak akan mungkin jadi sempurna di hadapan Allah. Yang ketiga, kaitannya dengan orang lain. Legalisme itu sering menimbulkan kesombongan rohani dan sikap menghakimi. Karena apa? Ini orang-orang sudah merasa mencapai level tertentu, pengetahuan tertentu, pemahaman dan praktek rohani tertentu, sehingga ketika melihat orang lain yang nggak seperti dia merasa nggak bagus nih. Padahal bisa jadi posisi kita dulu pernah ada di sana. Kita juga baru, kita juga belajar, kita juga belum tahu banyak. Karena kita legalisme, saya praktek nih, saya lakukan ini, saya rutin, saya disiplin. Ketika kita melihat orang yang tidak disiplin, lalu kita dengan mudah ngacungin tangan dan menghakimi orang lain. Oh, dia nggak bagus. Oh, dia nggak oke. Oh, dia nggak pernah begini. Dia nggak pernah begitu. Mudah sekali. Dan itu adalah kefatalan. Kita sulit untuk menerima orang lain. Kita sulit untuk memberi ruang orang lain untuk bertumbuh. Sulit. Jadi hati-hati. Kalau Anda ada di fase ini dan merasa bahwa orang lain tidak sebagus saya sudah bisa lakukan ini dan itu, tapi kok dia tidak, hati-hati. Jangan-jangan Anda terjebak dengan legalisme. Kerohanian yang benar seharusnya menghasilkan kerendah hatian. Sementara kerohanian yang salah menimbulkan hati yang pongah. Pertanyaannya buat Anda dan saya, dari ketiga hal ini, apakah ada yang saat ini kita alami? Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, bagaimana berelasi dengan diri sendiri, bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Apakah ada celah-celah untuk kita jatuh di salah satu poin di atas? Mari kita renungkan bersama-sama. Dan jika ada yang mengalami ini, ayo kembali kepada kasih Kristus. Saya kesaksian sedikit Bapak Ibu. Saya orang yang sudah ditaruh di gereja itu dari SMP. Jadi saya berpisah dengan mama saya karena mama saya membayar nazar. Saya dikandung di usia mama saya 40 tahun dan posisinya sudah KB spiral pada saat itu. Jadi karena takut cacat dan lain-lain, mama saya melakukan sebuah transaksional ya istilahnya pada saat itu. Dia berdoa, Tuhan, kalau anak saya sehat dan normal, saya akan kasih dia jadi hamba Tuhan. Langsung begitu. Jadi ketika saya, puji Tuhan, lahir normal, dengan bantuan medis gitu ya, tapi baik dan saya bertumbuh. Lalu ketika SMP, mama saya taruh saya di gereja. Saya tumbuh dengan semua aturan gerejawi. Saya bangun jam 4 pagi, doa pagi dulu, baru siap-siap lalu ke sekolah. Sekolah saya nyebrang sawah dari gereja. Jadi saya benar-benar tinggal di gereja. Kalau di zaman dulu gereja itu rumah pendetanya itu di sebelahnya. Jadi saya tinggal di situ ya. Setiap hari kegiatan saya seperti itu, nanti pulang, saya istirahat, dan saya harus belajar. Setelah belajar, saya harus siap-siapin gereja untuk doa sore, karena doa itu selalu ada doa pagi dan doa sore. Gereja itu selalu terbuka. Lalu saya doa sore, nanti baru belajar lagi, makan malam, dan istirahat. Seperti itu rutinitasnya. Lalu bagaimana kalau dengan hari Minggu? Hari Minggu sama, bangun tetap jam 4 pagi, saya harus nyiapin gereja untuk anak-anak sekolah Minggu. Jadi teh manis buat anak-anak, kemudian ruangan sekolah minggu, ngosek WC, hal-hal seperti itu semua sudah saya lakukan. Yang namanya doa, puasa itu yang sudah saya praktekkan dari SMP. Ada puasa Ester, puasa yang harian yang nggak pakai sahur gitu ya, tapi kita buka sore hari. Kemudian ada yang puasa 1 minggu penuh, yang saya nggak pernah praktekin itu 40 hari 40 malam. Sampai sekarang saya nggak pernah praktek. Semua hal-hal rohani ini yang saya lakukan dari SMP itu membuat saya bertumbuh dan membuat saya mengerti stepnya jauh. Karena saya stepnya memulainya dari SMP. Jadi saya bisa mengerti bahkan ADART organisasi gereja saya baca. Karena ya apalagi yang dibaca itu saja.
buku-buku doktrin, buku-buku organisasi, saya wajib membaca ketika saya tinggal di gereja. Memang didikannya seperti itu. Itu membuat saya bertumbuh menjadi keras dan menjadi orang yang terjebak dalam legalisme. Saya yatim piatu, saya tumbuh dalam kemiskinan, dan ketika saya ada di area gereja dengan semua hal-hal yang rohani itu, saya berasumsi bahwa kalau saya melakukan semua yang baik dan bagus itu, saya akan mendapat perkenanan dari Tuhan, saya akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang baik, yang memperbaiki keadaan saya waktu kecil, dan saya nggak suka itu. Saya menganggap bahwa saya akan lebih berkenan dari Tuhan. Apalagi ada ayat-ayat di perjanjian lama kan, oh Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan membawa engkau, Tuhan akan bawa engkau, tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu dan segala macam. Saya ambil semuanya itu mentah-mentah, saya deklarasikan bahwa Keisha yang muda ini saya akan ke bangsa-bangsa buat Tuhan. Tanah yang saya injak itu akan menjadi milik saya. Wah, semuanya legalis sekali. Sampai di satu titik saya mengalami kelelahan. Saya merasa di usia muda saya yang 20 tahunan itu saya all up buat Tuhan. Tapi kemudian saya sakit dan sampai saya nggak bisa jalan. Jadi kalau ditanya titik balik pertobatan saya dari legalisme itu kapan? Itu baru 2016. Loh, saya Kristennya dari kapan? Dari lahir saya nggak ada pilihan. Saya udah Kristen dan dijadikan nazar, anak nazar oleh mama saya. Tapi saya terjebak dalam legalisme. Saya merasa bahwa saya melakukan semua yang baik ini untuk mendapat sesuatu. Tapi ketika saya sakit, di situ Tuhan menyadarkan saya. Itu loh buah dari semua effort kerja kerasmu untuk pelayanan. Buahnya adalah bait Allah, rumah Tuhan ini hancur, rusak. Karena saya nggak jaga. Saya fokus kepada rumah Tuhan secara gedung, secara organisasi, secara komunitas. Tapi saya tidak care dengan bait Allah yang merupakan tubuh saya sendiri. Ini pesan buat Anda yang pelayanan. Jangan sampai Anda mengalami seperti saya. Pelayanan itu bentuk syukur atas anugerah Tuhan. Jangan sampai tubuh kita rusak. Jangan sampai kita skip makan. Atur sedemikian rupa, itu adalah kebijaksanaan kita sebagai orang yang siap untuk melayani. Kita mempersiapkan diri begitu rupa, kita melayani dengan syukur, dan ketika di dalam pelayanan direspon orang mungkin tidak enak, tidak baik, tidak sesuai dengan ekspektasi, tetap bersyukur. Karena kita melayani, karena kita mengasihi Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian, penghormatan, apresiasi, respect, dan lain-lain dari orang. Kita lakukan itu, tapi kita jangan mengharap balik dari orang. Saya bertobat dari legalisme, dan itu terjadi 2016. Saya mulai dari awal. Saya membangun hubungan bukan karena saya kepengen sesuatu dari Tuhan. Saya nggak apa-apa, nggak dipakai Tuhan super power, dengan spektakuler, dengan karunia-karunia yang manifestasi mujizat. Saya bilang, Tuhan, saya mau benerin dari awal. Ajar saya apa yang lebih memuliakan Tuhan. Dan di situ saya bertumbuh. Saya merasa saya benar-benar bertumbuh. Itu start dari saya nggak bisa jalan justru. Keadaan saya yang lemah, yang terpuruk, itu Tuhan pakai untuk mendidik kekristenan, kerohanian yang sejati, yang sehat itu seperti apa. Semua dimulai dari relasi. Karya salib Kristus itu cukup. Tuhan kasih saya keselamatan, ketenangan, penerimaan, keberhargaan. Jadi nggak cuma keselamatan, Tuhan juga terima saya apa adanya. Saya nggak perlu untuk membuktikan kepada orang lain. Saya nggak butuh diterima oleh orang lain. Tuhan membuat saya itu berharga. Jadi saya nggak perlu dihargai orang dulu baru saya lakukan sesuatu, atau saya lakukan sesuatu supaya dihargai orang. Tidak. Saya melakukan karena saya bersyukur atas anugerah Allah. Saya mulai dari awal, saya jaga tubuh saya rawat tubuh saya. Lalu kemudian saya mulai lagi bertumbuh, next step, oke, saya sudah bisa handle diri saya, emosional saya perbaiki. Dari dulu temperamen, dari dulu suka ngejudge orang, saya mulai belajar berubah. Saya mulai lebih luas dan lebih leluasa memberi ruang untuk bertumbuh. Saya lebih bisa menahan diri untuk tidak, oh dia ini salah, oh dia ini nggak bagus, saya kasih ruang. Tapi konsekuensinya apa? Harus makan hati. Dan balik lagi, karena anugerah Tuhan itu dimampukan dan dikuatkan.
Yang saya lakukan adalah datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kekuatan-Mu. Tuhan, tolong saya. Tuhan, bantu saya. Karena saya juga nggak sempurna. Saya juga terus belajar sampai dengan hari ini. Jadi mari Bapak Ibu, bagaimana kalau kita misalnya sudah terjebak dan cara kembalinya gampang? Yuk kembali kepada karya salib Kristus. Yang seperti apa sih? Yang esensi itu Tuhan sudah kasih kita. Keberhargaan, keselamatan, ketenangan, penerimaan. Ya. Jadi jangan cari itu dari luar. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang rohani itu? Kita melakukannya sebagai bentuk relasi. Itu seperti kita di keluarga, kalau kita mau kenal keluarga kita kan perhatiin ya. Apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi habit-habitnya. Nah, kita mengenal Allah kita yang menyelamatkan kita dengan cara kita baca firman, kita belajar, kita merenungkannya, kita berkumpul dan bersekutu dengan saudara seiman supaya saling memberi ruang. Bagaimana kita mau praktekin karunia? Bagaimana kita mau tahu kita mengampuni atau diampuni atau tidak kalau tidak dalam komunitas? Kita sudah bahas di gereja ini beberapa waktu lalu. Pelayanan itu adalah sesuatu yang wajib, bukan pilihan sebetulnya. Kenapa sih? Bukan untuk menghabisin energi, bukan. Tapi supaya saling bertumbuh. Saling mendengar, didengar, saling mengkoreksi dan dikoreksi. Jadi kita saling membangun sebagai sesama tubuh Kristus. Ayat penutup buat kita semua, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kembali kepada kerohanian sejati. Kita hidup karena anugerah dari Tuhan, keselamatan kita karena anugerah, dan semua tindakan rohani yang kita lakukan itu adalah bentuk syukur karena kita sudah dikasihi Tuhan dan bentuk relasi kita dengan pencipta kita, dengan satu pribadi yang memberkati kita, tidak hanya dengan keselamatan, tapi dengan semua hal yang esensi. Ada ketenangan, penghargaan, penerimaan, itu semua dikasih free. Kita hanya perlu datang sama Tuhan. Sehingga semua hal-hal yang rohani yang kita lakukan seharusnya itu adalah bentuk respon. Saya berdoa di hari peringatan kemerdekaan bangsa ini, kita juga merdeka dari kerohanian-kerohanian yang menipu, salah satunya legalisme ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau baik buat kami, dan kiranya di hari kemerdekaan Indonesia ini kami juga merdeka dari kerohanian yang salah, yang menipu, yaitu legalisme. Jangan sampai kami terjebak di dalam legalisme. Ajar kami untuk melakukan semua hal-hal yang rohani yang baik karena kami mengasihi Tuhan, karena kami meresponi kasih yang dari Tuhan itu. Ajar kami untuk kami tidak keras hati. Ketika Tuhan ingatkan kami lewat orang, lewat firman, lewat khotbah, lewat lagu, lewat masalah yang terjadi, berikan kami kerendahan hati untuk kami mengerti bahwa Tuhan mau bicara buat kami dan Tuhan mau ajar kami sesuatu. Hamba-Mu selesai bicara, tapi biar Roh-Mu yang kudus yang mengajar dan mengingatkan kami untuk kami terus berpengharapan dan kami terus hidup di dalam Injil yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Alive News untuk sepekan ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Kami sangat bersukacita dengan kehadiran saudara dan menantikan saudara kembali hadir di ibadah minggu depan. Minggu depan, ibadah akan diadakan kembali secara onsite seperti biasa. Ibadah umum diadakan di Ruang Santika 7 jam 10 pagi. Untuk Alive Kids juga dilaksanakan di jam 10 pagi di Ruang Santika 6. Alive Church membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani di bidang usher, tim worship, dan sekolah minggu. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani, berikut untuk syarat pendaftarannya. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi saudara Denis melalui QR Code yang tertera di layar. Jangan lupa follow Instagram kita di livechurch.id untuk mendapat informasi terbaru seputar kegiatan gereja. Untuk pemuridan, baptisan, BPN, konseling, dukungan doa serta kunjungan,
dapat menghubungi sekretariat melalui QR Code yang tertera di layar. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari setiap jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.